Ya, salam Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Satu program yang memberkati kita, di mana program ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat video yang mana video ini saya harap bisa memberkati kita semua. Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Ini adalah suatu pertanyaan. Semoga Bapak Ibu Saudara ketika melihat video ini, Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kali ini saya ada satu pertanyaan lagi dari Pak Budiono. Halo Pak Budiono, shalom. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi Pak Budiono ini, beliau menanyakan kepada saya di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, 26, 27 ya. Kita akan melihat pasal yang ke-14, Lukas 14, 25, 26, 27. Begini kata firman Tuhan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Pak Budiono bertanya kepada saya, "Pak, apa yang dimaksud dengan kata membenci di dalam Lukas 14 ayat yang ke-26? Di situ tertulis bahwa jika seorang datang kepadaku, ini adalah Yesus, dan ia tidak membenci." Di situ ada kata membenci, ya, membenci, ya, satu kata yang mungkin membuat kita jadi bertanya-tanya, loh kenapa ya? Kenapa ketika saya harus ikut Yesus, saya harus benci dulu kepada ayah saya, kepada mama saya, kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak-anak, kepada saudara laki-laki atau perempuan, bahkan kepada nyawa sendiri, maka ia tidak dapat menjadi muridnya Tuhan. Terima kasih Pak Budiono, pertanyaannya sangat bagus sekali. Semoga jawaban dari saya bisa menjawab ya dari pertanyaan Pak Budiono. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang Lukas pasal yang 14 ayat 25, di situ tertulis pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Kita melihat suasana, setting, skenario pada saat itu adalah banyak sekali orang. Kalau kita melihat kata banyak, berarti kan lebih dari 10, 20, 30, bisa lebih dari itu ya hitungannya. Orang banyak ini saya membayangkan seperti kerumunan massa ya, seperti kerumunan massa, dan mereka melihat ketenaran Yesus. Yesus begitu terkenal pada waktu itu, sehingga kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus berjalan, itu diikuti ya, diikuti oleh orang banyak, termasuk juga para muridnya, sehingga tanda petik popularitas Yesus sangat populer sekali ya, dikenal oleh orang banyak pada waktu itu. Dimanapun Yesus mengajar, di situ banyak orang berkumpul. Dimanapun Yesus berada, di situ banyak orang datang. Ya, termasuk di dalam Lukas 14 ini, pada suatu kali orang datang berduyun-duyun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu ya. Tentunya kita mengetahui bahwa orang banyak itu banyak sekali motivasinya, banyak sekali hal, kepentingan, tujuan, motivasi mengapa mereka
mengikuti Yesus ya, mengiring Yesus kemanapun Yesus berada. Saya membayangkan seperti ini, kemanapun Yesus pergi dari pagi, siang, sore, malam, mereka ikut, ya, mereka ikut. Bisa nggak terjadi pada masa kini? Nggak bisa ya tentunya, nggak seperti itu ya. Tapi zaman Yesus, kemanapun Yesus berada, kemanapun Yesus berjalan, diikuti oleh orang banyak, dan Yesus tahu, Yesus ingin mengajar mereka, Yesus ingin memperingatkan mereka, jika mereka ingin menjadi pengikut Kristus, mengikuti Kristus, maka ada syarat-syarat yang harus mereka lakukan. Ada syarat yang harus mereka penuhi. Kemungkinan orang banyak pada waktu itu, mereka datang kepada Yesus, mereka mengharapkan banyak mujizat ya. Ketika bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak kelaparan. Ketika bersama-sama dengan Yesus, mereka menyaksikan banyak hal yang diperbuat Yesus. Tetapi sambil berpaling, artinya ketika Yesus pada waktu itu, saya membuat sedikit skenario drama. Sambil berpaling itu artinya dia menengok, ya toh, dia menengok sebentar kepada orang banyak itu, dan kemudian ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini suatu perkataan yang mungkin pada waktu itu banyak orang jadi bingung ya. Banyak orang jadi bingung. Seharusnya, saya berpikir seperti ini, seharusnya ketika orang-orang banyak itu mengikuti Yesus, andaikan saja kita menempatkan diri sebagai orang banyak ya. Andaikan saja saya menempatkan diri di antara mereka, di antara orang banyak itu yang berduyun-duyun mengikuti Yesus, saya mengharapkan Yesus akan berkata seperti ini, kamu mengikut saya, kamu menjadi muridku, engkau akan diberkati. Engkau tidak akan pernah lapar. Engkau akan kenyang. Kemanapun saya berjalan, engkau tidak usah khawatir. Engkau tidak usah ragu. Perutmu kenyang. Kamu sakit, pasti sembuh. Kamu bersama-sama dengan aku, kamu senang. Mungkin harapannya seperti itu ya. Karena apa? Karena kita melihat historinya dari pelayanan Yesus. Ya seperti itu. Memberi makan, menyembuhkan orang, ya toh? Membutakan, memelekkan mata orang buta. Semua yang baik-baik. Ya. Semua yang baik-baik. Tapi tiba-tiba Yesus berkata kepada orang banyak, dengan berbagai macam motivasi, dengan berbagai macam tujuan. Saya yakin di antara orang banyak itu banyak sekali motivasinya. Ada yang pengen, karena mereka nggak kerja, kemudian pengen makan kenyang. Ya ikut Yesus aja lah, makan kenyang. Nggak akan kelaparan. Ada juga yang ikut Yesus supaya terus bahagia, sehat, sempurna. Seperti itu. Tapi ketika mendengar, kalau engkau ingin menjadi muridku, kalau engkau datang kepadaku, engkau harus membenci. Engkau harus membenci. Apa arti kata membenci, Bapak Ibu Saudara? Nah, di Lukas pasal yang ke-14, kata membenci itu di dalam terjemahan aslinya pakai kata miseo, ya, miseo. Miseo artinya adalah memang benci ya, memang benci. Dites ya, benci. Artinya loveless. Artinya kurang cinta atau esteem less, kurang menghargai. Dari definisi Strong saya melihat kata membenci memakai kata hatred. Memang benar, artinya kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara, maksud dari membenci di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, sebenarnya Yesus ingin mengajar kepada orang banyak, memberitahu kepada orang banyak
memberitahukan yang pertama, utamakan apa yang paling berharga. Utamakan apa yang paling berharga. Membenci di sini memang secara hurufiah membenci, ya membenci. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya Yesus mau menyampaikan apa? Utamakan apa yang paling berharga. Utamakan apa yang paling berharga. Jika kita melihat kasus ini, mana yang paling berharga? Orang tua, sanak saudara, nyawa sendiri? Mana yang paling berharga? Atau yang paling berharga ketika mengikut Yesus? Mana yang paling berharga? Apa yang paling berharga itu yang mau disampaikan oleh Yesus, yang menjadi maksud Yesus kepada orang banyak itu. Jadi orang banyak itu bisa membuat sebuah perbandingan, sebuah prioritas, mana yang paling berharga, mana yang paling bernilai, mana yang paling bernilai, mana yang paling bernilai. Utamakan dulu. Yesus mengajar kepada orang banyak, jika engkau datang kepadaku, engkau harus mengutamakan apa yang paling berharga. Mengutamakan apa yang paling berharga. Mana yang paling berharga? Apakah Yesus atau keluarga kita? Mana yang paling berharga? Mana yang paling berharga? Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, kata membenci di sini Yesus mau menyampaikan kepada orang banyak, coba deh, lepaskan apa yang sangat engkau kasihi demi Kristus. Melepaskan, meninggalkan apa yang paling kita anggap, paling kita beri nilai, ya, beri nilai yang paling berharga. Sebab di sini Yesus berkata yang paling berharga adalah, ya memang betul, relatif, ya. Artinya adalah keluarga, relativitas atau hubungan, ya. Bapak ibu itu paling berharga, ya, sangat berharga. Istri juga berharga. Tetapi ada yang paling berharga lagi, yaitu Yesus. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Mana yang paling berharga? Bahkan nyawa sendiri, Bapak Ibu Saudara, bahkan nyawanya sendiri itu tidak berharga dibandingkan dengan nilai mengikut Kristus. Mengikut Kristus. Ketika kita melihat kesaksian para martir, ya, di mana orang-orang tersebut rela mati untuk Tuhan, rela mati untuk Kristus. Kita melihat di sana pengorbanannya begitu besar. Dia rela mati demi apa yang paling berharga. Itulah Kristus. Dia rela mati demi apa yang paling bernilai untuk Kristus. Apa yang paling bernilai untuk Kristus? Banyak cerita, banyak sejarah yang bisa kita jumpai di mana kita melihat para martir yang mati demi Kristus. Yesus ingin supaya orang banyak pada waktu itu memberikan nilai mana yang paling berharga. Apakah nyawanya sendiri atau Kristus? Apakah orang tua atau Kristus? Apakah anak-anak, istri, saudara laki-laki atau Kristus? Mana yang paling bernilai, ya? Kemudian yang ketiga, Yesus ingin menyampaikan dari kata membenci tersebut, tidak boleh mengasihi apapun yang ada di dunia ini lebih daripada Kristus.
Yang ketiga, tidak boleh mengasihi apapun yang ada di dalam dunia ini lebih daripada Kristus. Artinya adalah Kristus itu yang utama. Kristus itu yang paling utama di antara yang utama. Kristus paling yang utama. Bapak Ibu Saudara, bila nanti datang ujian ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan masing-masing ya. Tapi bila ada orang Kristen yang mendapat ujian iman, siapa bagimu yang kamu pilih? Nyawamu atau Kristus? Siapa yang kamu pilih? Hidupmu atau Kristus? Siapa yang kamu pilih? Keluargamu atau Kristus? Ujian iman. Tapi setiap orang pasti berbeda-beda ya. Ada yang memang memiliki karunia, diberikan karunia untuk mengalami ujian seperti itu, tapi nggak semua orang ya, nggak semua orang. Jadi jangan berpikir wah nanti semua orang akan mengalami ujian seperti itu, kemudian berhadapan dengan pedang, berhadapan dengan maut. Ya kalau memang kita akan mendapatkan seperti itu oleh karena memang itu kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tapi keyakinan saya nggak semua ya, nggak semua orang mendapat ujian yang sama seperti itu. Jadi artinya bila datang ujian iman, siapakah yang lebih kita utamakan? Apakah Kristus atau diri kita sendiri? Apakah Kristus atau nyawa kita sendiri? Apakah Kristus atau apa yang kita miliki? Ayat yang ke-27 berkata seperti ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ditutup dengan ayat ini, barang siapa tidak memikul salibnya. Yang pertama sudah membenci. Artinya menempatkan mana yang paling utama. Tapi tidak hanya di situ saja. Yesus melanjutkan kepada tahap yang selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ikut Yesus itu bukan hanya oleh karena mujizat, oleh karena mendapat makanan, oleh karena dikenyangkan, tapi harus siap memikul salib ya. Ini yang mau ditekankan Yesus pada waktu itu kepada orang banyak yang datang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Siap memikul salib. Jangan hanya enak tok ya toh. Menerima mujizat, makanan, kesembuhan. Bukan cuma berarti sampai di situ tok, tapi mengikut Yesus berlanjut kepada mana yang paling utama. Kemudian mau nggak kita itu memikul salibnya Kristus? Salib itu penderitaan. Kita mengikut Kristus itu menderita. Menderita oleh karena nama Kristus. Bagaimana tidak menderita? Daging kita disalibkan. Seharusnya kita bisa marah, seharusnya kita bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tidak. Kita memikul salib Kristus. Rendah hati, mengampuni, itu pikul salib. Ya, itu pikul salib. Pikul salib bukan secara harafiah kita beli salib, kayu salib, kemudian kita pikul seperti orang memikul kayu di pundak, kemudian kita jalan kemana-mana. Enggak seperti itu. Tapi prakteknya memikul salib adalah ketika kita sebagai orang percaya, kita mempraktekkan karakter Kristus. Ketika dijahati, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mendoakan mereka. Ketika orang menyakiti, justru kita mendoakan. Itu memikul salib, Bapak Ibu Saudara. Itu memikul salib. So, jadi seperti itu ya.
Saya harap ini bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Apa arti kata membenci? Jawabannya adalah mana yang paling utama. Ya, mana yang paling utama. Ada orang yang memang dia harus meninggalkan keluarga demi Kristus ya. Ada anak-anak yang dibuang oleh karena mengikut Kristus. Ada orang tua yang disingkirkan oleh karena mengikut Kristus. Mana yang dia pilih? Kristus atau kembali kepada kehidupan lamanya? Pasti dia pilih Kristus. Dia pilih Kristus. Dia lebih memilih Kristus. Kemudian dia memikul salibnya. Ini adalah maunya Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Puji nama Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara bertemu dengan Tuhan di dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati.